Nih orang definitely crazy parah bro. Bayangin, lu udah mengkhianati keluarga lu sendiri, perang tak kenal lelah, berjuang hampir 40 tahun hingga menghadapi maut bukan hal baru lagi baginya. Tapi semua pencapaian lu hilang dalam satu malam dan karena satu orang. Nah, orang tersebut adalah Oda Nobunaga. Kali ini gue bawa seseorang yang menarik dari zaman Sengoku yang dijuluki si bodoh dari Owari pas kecilnya, tapi pas besarnya dijuluki Raja Iblis bro. Nah, kalau kalian mengatakan bahwa julukan Raja Iblis itu dibesar-besarkan, tunggu sampai lu dengar semua kisahnya dan lu simpulin sendiri dah tuh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke kehidupannya. Oda Nobunaga lahir di Kastil Nagoya pada tahun 1534 sebagai anak dari Oda Nobuhide, pemimpin klan Oda, dan ibunya Dota Gozen sebagai bangsawan dari klan Tsuchida. Walaupun terlahir dalam garis keturunan sah, Oda Nobunaga hidup dengan lingkungan yang tidak mendukung, baik secara internal maupun eksternal. Banyak pengikut klan yang tidak menyukainya karena Nobunaga selalu bertindak sesuai keinginannya, seperti lari-larian di jalanan, bergaul dengan rakyat biasa, sering memakai lengan baju yang digulung, celana pendek, bau bermacam-macam kantong jerami, dan lain sebagainya. Intinya, orang-orang tuh ngeliat Nobunaga kayak anak pang zaman Sengoku, berbeda dengan kakak atau adiknya yang dinilai lebih sopan. Hal inilah yang akan menimbulkan konflik setelah Oda Nobuhide, ayah dari Oda Nobunaga, mati. Tapi di satu sisi, Oda Nobunaga tuh suka banget dengan teknologi perang, salah satunya senjata api. Walaupun para petarung di zaman itu lebih banyak yang menggunakan pedang, tapi Oda Nobunaga merasa bahwa pedang itu prinsip kolot atau kuno dan lebih suka menggunakan senjata yang lebih efisien. Orang-orang di zaman itu menyebutnya bodoh, tapi di zaman sekarang orang-orang menyebutnya jenius. Nobunaga juga punya teman masa kecil yang nantinya akan menjadi aliansi paling setianya di masa depan. Namanya adalah Matsudaira Takechiyo yang nanti di masa depan akan dikenal sebagai Ieyasu. Ieyasu tinggal dengan klan Oda, tapi posisinya sebagai tahanan klan Oda. Karena Oda Nobuhide selaku ketua klan Oda menculik Ieyasu agar klannya Ieyasu putus hubungan dengan klan Imagawa. Tapi ayah Ieyasu tidak peduli, jadi Ieyasu masih tetap ditahan di klan Oda. 2 tahun kemudian ada cerita yang gak kalah menarik, yang dimana Oda Nobunaga menaklukkan hati mertuanya dengan wibawanya. Jadi pada saat itu ketika usianya berusia 15 tahun, Nobunaga dikasih kepercayaan untuk memimpin pasukan militer, namun tetap masih di bawah komando ayahnya. Saat itu, ayah Nobunaga sedang berkonflik dengan klan Saito, pemilik wilayah provinsi Mino. Ketua klan Saito yaitu Saito Dosan dan ketua klan Oda yaitu Oda Nobuhide sebenarnya sudah lama berkonflik dan akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai dengan cara menikahkan anak-anak mereka. Anak Oda Nobuhide yaitu Oda Nobunaga akan dinikahkan dengan anak Saito Dozan yaitu Nohime. Nah, awalnya Saito Dozan gak percaya sama Nobunaga karena rumor si bodoh Owari milik Nobunaga, bahkan merencanakan membunuhnya. Tapi ketika mereka bertemu, Nobunaga memakai baju samurai rapi dan terlihat sangat berwibawa. Dozan bahkan terkesan, dan setelah pertemuan itu, Dozan berkata sesuatu yang terkenal dalam sejarah. My foolish son will one day become Nobunaga's servant. Tahun 1551 menjadi titik balik bagi klan Oda. Sang kepala keluarga Oda Nobuhide wafat. Di tengah suasana duka yang formal, Nobunaga justru berulah. Ia datang dengan pakaian berantakan dan menurut legenda melemparkan abu jenazah ayahnya sendiri ke altar. Banyak yang menganggap ini bukti kegilaannya, meski sejarah mencatat ini mungkin bentuk protes atau duka yang meledak-ledak. Namun satu hal yang pasti, posisi pemimpin Oda kini kosong dan kekacauan baru aja dimulai. Melihat Oda yang limbung, klan Imagawa, salah satu klan terkuat saat itu, langsung bergerak. Mereka ingin merebut kembali Tokugawa Ieyasu yang saat itu menjadi sandera klan Oda. Kakak tiri Nobunaga, yaitu Oda Nobuhiro, mencoba menghadang mereka. Namun ia justru kalah telak dan ditawan oleh pasukan Imagawa. Disinilah kecerdasan strategis Nobunaga mulai terlihat. Alih-alih menyerang membabi buta, ia memilih jalur diplomasi yang dingin namun efektif. Apa itu?
pertukaran sandera. Nobuhiro ditukar dengan Ieyasu. Akhirnya Nobuhiro selamat. Namun benih benci mulai tumbuh. Ia tak sudi melihat adiknya yang gila itu justru semakin populer. Nobuhiro akhirnya memberontak melawan Nobunaga. Namun Nobunaga berhasil memadamkannya. Menariknya, meski dikenal kejam, saat itu Nobunaga masih memberikan pengampunan dan membiarkan kakaknya hidup. Momen paling menyentuh terjadi pada tahun 1553. Hirate Masahide, guru sekaligus mentor setia Nobunaga, melakukan seppuku. Kenapa? Masahide merasa gagal membimbing Nobunaga yang masih saja sembrono dan sulit mendengar nasihat. Kematian ini seolah menjadi pesan terakhir yang berbunyi, "Jika hidupku tak bisa mengubahmu, mungkin kematianku bisa." Nobunaga sangat terpukul. Untuk pertama kalinya, ia menghadapi kenyataan bahwa tindakannya memiliki konsekuensi nyawa bagi orang yang ia cintai. Sebagai bentuk penyesalan mendalam, ia membangun kuil Seiyuji atau sering dikenal dengan Masahide Jinja untuk menghormati sang guru. Sejak saat itulah, rumor si bodoh dari Owari perlahan memudar, digantikan oleh sosok pemimpin yang mulai serius menatap masa depan Jepang. 1 tahun kemudian, pada 1554, paman Nobunaga yaitu Oda Nobutomo berhasil menguasai kastil Kiyosu. Buat yang belum tahu nih, di era tersebut, yang bisa menguasai kastil Kiyosu maka sudah seperti menjadi pemimpin klan Oda, walaupun belum sepenuhnya. Tapi Nobutomo ini malah melakukan langkah konyol. Ia membantai Shiba Yoshimune, sosok yang seharusnya ia lindungi. Ini adalah kartu as bagi Nobunaga, karena Nobunaga menggunakan dalih membalas dendam atas kematian Yoshimune. Lalu Nobunaga mengepung kastil Kiyosu pada tahun 1555. Nobutomo dipaksa mengakhiri hidupnya sendiri dan Nobunaga resmi memindahkan markasnya ke Kiyosu. Tapi ingat, musuh dalam selimut masih mengintai. Hanya setahun berselang, tepatnya 1556, ancaman muncul dari darah dagingnya sendiri, Oda Nobuyuki. Sang adik merasa lebih pantas memimpin karena didukung oleh jenderal-jenderal senior. Kedua saudara ini bentrok dalam pertempuran Ino. Di sini Nobunaga menunjukkan kenapa ia dijuluki mesin berperang. Meski pasukannya kalah jumlah, taktiknya jauh lebih brutal. Nobuyuki kalah telak. Ia nyaris dieksekusi. Namun air mata ibunda mereka menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Lalu lama-kelamaan Nobunaga tahu pengkhianat akan tetap menjadi pengkhianat. Saat Nobuyuki mencoba memberontak lagi di tahun 1557, Nobunaga tidak lagi memakai perasaan. Ia berpura-pura sakit parah untuk memancing adiknya datang menjenguk. Begitu Nobuyuki masuk ke kamar, Nobunaga bangkit dan menghabisinya di tempat. Dengan tewasnya Nobuyuki dan penyatuan faksi-faksi kecil di tahun 1559, Nobunaga resmi menjadi penguasa tunggal Owari. Namun kemenangan ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Di ufuk timur, raksasa bernama Imagawa Yoshimoto sudah siap menggilasnya. Klan Imagawa yang berambisi menguasai kastil Kyoto harus terlebih dahulu menaklukkan Owari agar rencana mereka lancar. Dengan membawa sekitar 25.000 pasukan, klan Imagawa yang dipimpin oleh Imagawa Yoshimoto bergerak menuju provinsi Owari dan berhasil menaklukkan beberapa benteng Owari. Nobunaga yang baru saja menghadapi konflik internal hanya punya sedikit pasukan untuk menghalau klan Imagawa. Hanya sekitar 2.000 pasukan yang Nobunaga punya untuk bertempur. Sedikit sekali jika dibandingkan dengan lawannya yang membawa 25.000 pasukan. Para jenderalnya menyarankan agar Nobunaga berlindung ke kastil Kiyosu. Namun sejarah tak ditulis oleh penakut. Nobunaga berkata, hanya kebijakan ofensif yang kuat yang dapat mengimbangi jumlah musuh yang lebih unggul. Artinya, Nobunaga memilih menyerang. Pada malam hari sebelum penyerangan, Nobunaga memberikan sedikit motivasi kepada prajuritnya dengan mengatakan kepada mereka bahwa menunggu sama saja dengan bunuh diri dan yang terbaik adalah menyerang musuh secara langsung. Dia juga menyanyikan lagu Atsumori dan melantunkan, manusia hanya memiliki 50 tahun dan hidup hanyalah mimpi.
Selepas itu, dia juga berdoa di kuil dan beristirahat. Esoknya, ia berangkat dari markasnya untuk bergerak ke arah area Okehazama, tepatnya lokasi perkemahan Yoshimoto. Itu bukan garis depan perang, tapi jantung komando musuh. Nobunaga memanfaatkan hujan badai yang tiba-tiba turun untuk menaiki bukit tanpa menimbulkan suara jejak kaki pasukannya. Singkat cerita, Nobunaga yang sudah sampai di kampnya klan Imagawa dengan selamat melihat sebuah kesempatan tak terduga. Klan Imagawa saat itu sedang berpesta dan melepas zirah mereka karena kepanasan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Nobunaga bersama para pasukannya menyerang dengan gagah berani dari atas bukit. Para pasukan Imagawa yang mabuk kocar-kacir dan tidak bisa bertahan dengan benar. Camp kacau dan Imagawa Yoshimoto sendiri masih mengira bahwa pasukannya sedang bermain-main. Saat Yoshimoto keluar dari tenda, dia langsung menyadari bahwa yang dihadapannya bukanlah pasukannya. Segera ia bersiap-siap untuk lari. Namun, kedua jenderal Nobunaga dengan sigap langsung menusuk dan memenggal Yoshimoto. Dengan terbunuhnya Yoshimoto menandakan kemenangan manis bagi klan Oda. Setelah peperangan tersebut, di tahun 1561, banyak pengikut klan Imagawa yang menjadi pengikut klan Oda, yang salah satunya adalah klannya Ieyasu. Ieyasu memutuskan untuk lepas dari genggaman tangan klan Imagawa dan beraliansi dengan Nobunaga. Nah, dari situ aliansi antara klan Oda Tokugawa terbentuk. Di tahun 1561, kekuasaan di Provinsi Mino sedang lemah karena penerusnya tidak becus dalam menghadapi kekuasaan, dikarenakan ia diberikan kekuasaan saat usianya relatif masih muda. Nobunaga melihat kesempatan ini dan berniat menguasai Provinsi Mino juga. Namun dirinya tak ingin gegabah, mengingat Provinsi Mino mempunyai samurai-samurai yang hebat. Nobunaga mempunyai ide menyerang dengan cara menjepit Provinsi Mino dari dua arah bersama klan Azai yang berkuasa di Provinsi Omi. Nobunaga melakukan kerjasama dengan cara menikahkan adik perempuannya Oichi dengan pemimpin klan Azai saat itu, Azai Nagamasa. Bukan hanya itu, untuk memperlemah kekuasaan Provinsi Mino, Nobunaga mengirim Hideyoshi ke kastil Tsunomata dengan tujuan meningkatkan pengaruh klan Oda di Provinsi Mino. Singkat cerita, Hideyoshi berhasil merekrut banyak pejabat hingga samurai-samurai hebat untuk bergabung dengan klan Oda. Nah, dengan gabungan konflik internal dan eksternal yang Oda Nobunaga buat dan menimpa Provinsi Mino ini, Nobunaga berhasil menguasai Provinsi Mino dengan mudah pada tahun 1567. Di sini Nobunaga mulai percaya diri bahwa dirinya bisa menyatukan Jepang dengan menulis slogan yang masih terkenal hingga sekarang, yaitu Tenkafubu, yang artinya di bawah langit menguasai dengan kekuatan bersenjata atau penguasaan seluruh Jepang dengan kekuatan bersenjata. Lalu di tahun tersebut, Oda Nobunaga menerima permintaan tolong Ashikaga Yoshiaki untuk membantunya melawan rival politiknya dan menjadikan dia sebagai shogun. Tentu aja Nobunaga menerima permintaannya karena melihat bahwa Ashikaga Yoshiaki ini bisa dijadikan shogun bonekanya. Akhirnya Nobunaga dan Yoshiaki pergi bersama ke Kyoto. Namun dalam perjalanan, mereka dihadang oleh klan Rokkaku yang tahu niat busuk Nobunaga. Nobunaga yang kekuatan tempurnya sangat besar saat itu berhasil menghabisi klan Rokkaku dengan mudah dan melanjutkan perjalanan ke Kyoto. Sesampainya di Kyoto, Nobunaga langsung mengalahkan rival politik Yoshiaki, yaitu klan Miyoshi, dan mengusirnya dari Kyoto. Setelah hal tersebut, Nobunaga akhirnya mengangkat Ashikaga Yoshiaki menjadi shogun. Ya, namun lama-kelamaan Yoshiaki sadar bahwa Nobunaga hanya memanfaatkannya. Terbukti dengan Nobunaga membuat kebijakan agar sang shogun selalu diam di kastil dan mematuhi seluruh perintah Nobunaga. Pada tahun 1570, Nobunaga ingin menguasai provinsi Echizen. Namun kali ini agak berbeda dari penyatuan-penyatuan sebelumnya, dikarenakan klan yang menguasai Echizen tuh klan Asakura. Nah, masalahnya Asakura clan ini tuh saudara lamanya klan Azai. Azai Nagamasa yang sudah membuat ikatan darah dengan klan Oda akhirnya bingung
dikarenakan harus memilih antara klan Asakura atau Oda. Akhirnya klan Azai memilih klan Oda dan membiarkan pasukan Nobunaga lewat di wilayahnya untuk menyerang klan Asakura. Tentu dengan kekuatan Nobunaga yang besar, satu persatu dari wilayah Echizen berhasil dikuasai. Namun ada hal yang tak Nobunaga duga. Ternyata Azai Nagamasa memilih klan Asakura dari awal, dan ini adalah strategi mereka untuk menjepit Nobunaga dari dua sisi. Jadi satu di depan ada klan Asakura dan kedua di belakang ada klan Azai. Hideyoshi yang mengetahui hal tersebut langsung berbicara kepada Nobunaga untuk membiarkan dirinya mengurus bagian belakang dan melawan klan Azai. Sementara di depan untuk menghadang klan Asakura akan dilakukan oleh Tokugawa Ieyasu. Sementara Nobunaga harus menyelamatkan diri terlebih dahulu ke Kyoto. Dan jalur Nobunaga menyelamatkan diri ini nantinya akan dikenal sebagai jalur lolos Kanegasaki. Di sisi lain, Shogun boneka Nobunaga yaitu Yoshiaki yang tadi minta bantuan untuk menjadi Shogun membuat aliansi anti klan Oda bersama klan Azai, klan Asakura, biksu dari Ishiyama Honganji atau Iko Ikki, lalu ada juga daimyo-daimyo kecil, dan terakhir klan paling kuat, Takeda. Di sini posisi Nobunaga benar-benar terjepit oleh seluruh Jepang. Nobunaga yang mengetahui hal ini tidak diam saja tentunya. Setelah mengumpulkan kekuatan kembali, dia mulai menghancurkan aliansi anti klan Oda sedikit demi sedikit. Dimulai dari balas dendam terhadap aliansi Azai Asakura di pertempuran Anegawa pada tahun 1570. Di sini Nobunaga menang telak, namun kedua klan masih bisa bertahan. Kedua klan tersebut melawan kembali dengan bantuan biksu perang dari kuil Enryakuji dan Nobunaga kalah di sini. Namun Nobunaga tak menyerah. Setahun kemudian, di tahun 1571, Nobunaga mengeluarkan perintah untuk membakar kuil Enryakuji karena telah membantu aliansi Azai Asakura sebelumnya. Korban bahkan mencapai ribuan. Satu tahun kemudian, pada 1572, klan Takeda menerima permintaan dari Ashikaga Yoshiaki untuk melawan Nobunaga. Shingen memutuskan untuk langsung menyerang provinsi Mikawa yang saat itu dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu sebelum ia ke Kyoto, dengan membawa sekitar 27.000 pasukan kavaleri berkuda terlatih dan berpengalaman untuk menyerang. Nobunaga yang mendengar kabar tersebut langsung kembali, dikarenakan dia sebenarnya sedang berperang melawan klan Azai dan Asakura. Tapi walaupun Ieyasu dan Nobunaga sudah bergabung, kekuatan Takeda Shingen tak dapat mereka tampung. Mereka kalah menggenaskan di Mikatagahara. Beruntungnya Nobunaga, satu tahun kemudian Shingen wafat pada tahun 1573 dikarenakan penyakit, sehingga pasukan Takeda ditarik mundur ke Kai dan tidak jadi menginvasi ke Kyoto. Masih di tahun yang sama, pada bulan Juli, Nobunaga mengusir Ashikaga Yoshiaki dari Kyoto dan menandakan runtuhnya Keshogunan Muromachi. Lalu bulan berikutnya, Nobunaga menghancurkan klan Asakura di pertempuran Ichijodani. Satu bulan berikutnya, ia menghancurkan klan Azai. Setahun kemudian, pada tahun 1574, Nobunaga mengalahkan klan Iko Ikki dengan cara menipu mereka dan membantai habis semuanya. Korban diperkirakan mencapai hingga 20.000 jiwa. Setahun kemudian, pada tahun 1575, Nobunaga berhasil mengalahkan klan Takeda dengan pernapasan Amerika. Takeda Katsuyori, penerus Takeda Shingen, yang kuat dalam penyerangan dan charge cepat, bisa dikalahkan dengan mudah ketika dia mencoba menembus pertahanan klan Oda yang memakai strategi 3 lapis prajurit penembak. Jadi pasukan penembak akan berbaris 3 barisan, dan ketika barisan pertama selesai menembak, maka mereka akan jongkok untuk reload. Lanjut baris kedua akan menembak dan jongkok lagi sampai baris ketiga dan diulang-ulang. Hasilnya, badai peluru tanpa henti yang mencabik-cabik pasukan Takeda. Pertempuran tersebut dikenal sebagai pertempuran Nagashino. Di tahun yang sama, Nobunaga membereskan sisa-sisa pasukan Iko Ikki dengan membantai mereka di Echizen. Pengikut Nobunaga menggambarkan kejadian tersebut dengan sangat seram. Mayat bergelimpangan di mana-mana hingga tak ada ruang kosong. Ada juga prajurit yang disalib, direbus, bahkan dibakar hidup-hidup.
Wow, ini gila sih. Lanjut setahun kemudian, pada tahun 1576, Nobunaga menyerang benteng agama Ishiyama Honganji. Isinya biksu perang Iko Ikki yang masih tersisa. Walaupun Nobunaga telah mengepung Ishiyama Honganji, ternyata para biksu tersebut masih bertahan dikarenakan bantuan suplai makanan dari klan Mori. Nobunaga tidak bodoh. Jika hal tersebut masih berlanjut, maka pengepungan tidak akan pernah berakhir. Nobunaga pun memutuskan untuk menyerang klan Mori terlebih dahulu. Pertempuran pecah di Sungai Kizu. Di sini Nobunaga mengalami kekalahan telak karena teknologi kapal klan Mori yang jauh lebih maju. Bahkan kapal Nobunaga dibakar dengan api. Lagi-lagi, Nobunaga tidak menyerah. Ia belajar dari kesalahan dan menyuruh laksamananya untuk membuat kapal yang tidak bisa dibakar. Perintah paling gila pada zaman tersebut. Maka laksamananya membuat kapal perang berlapis besi atau yang disebut sebagai tekosen. Nah, 1 tahun kemudian pada tahun 1578, Nobunaga mencoba menyerang kembali. Kali ini api tidak lagi efektif bagi Nobunaga. Malahan meriam dan arquebus lah yang terlihat dari kapal tersebut menembaki klan Mori tanpa ampun. Bukan klan Mori saja, akibat kekalahan ini juga terasa oleh Iko Ikki dikarenakan suplai dari klan Mori yang terputus dan mereka tinggal menunggu kehancuran. Masih di tahun yang sama, Nobunaga berkonflik dikit dengan Uesugi Kenshin karena perebutan wilayah, dan Nobunaga mengalami kekalahan pada pertempuran Sungai Tetori. Namun Nobunaga kembali beruntung dikarenakan Uesugi Kenshin, satu-satunya daimyo yang sepadan dengannya, tutup usia dikarenakan penyakit, dan Nobunaga benar-benar tinggal menunggu waktu untuk menyatukan Jepang, bro. 1 tahun kemudian, pada tahun 1579, jenderal-jenderal terbaiknya berhasil dalam menaklukkan berbagai wilayah, seperti Hashiba Hideyoshi yang berhasil menaklukkan provinsi Bizen. Lalu Akechi Mitsuhide juga berhasil menaklukkan provinsi Tamba. Nah, ada cerita menarik nih, yang dimana Nobunaga malah membunuh daimyo provinsi Tamba. Padahal Akechi Mitsuhide telah membujuknya dengan susah payah. Hal tersebut menyebabkan ibu dari Akechi Mitsuhide terbunuh, yang dijadikan sandera oleh klan Hatano, penguasa provinsi Tamba. Lalu Nobunaga juga menyuruh istri dan anak Ieyasu untuk melakukan seppuku, dikarenakan ada rumor bahwa istri Ieyasu punya hubungan dengan klan Takeda. Hal-hal inilah yang nantinya akan menyebabkan kehancuran bagi Nobunaga. 1 tahun kemudian, pada 1580, Nobunaga berdamai dengan pihak Ishiyama Honganji berkat keputusan Kaisar Ogimachi yang menguntungkan pihak Ishiyama Honganji. Tahun ini juga Nobunaga melakukan reformasi dengan membuang jenderal-jenderal yang tak berguna. 1 tahun kemudian, pada tahun 1581, Oda Nobuhiro, anak kedua Nobunaga, berhasil menguasai provinsi Iga pada kejadian kerusuhan Iga tahun Tensho bagian kedua. Lalu Nobunaga mengirim Hashiba Hideyoshi untuk menguasai provinsi Bichu yang dikuasai oleh klan Mori. Itu loh klan yang dikalahkan oleh Nobunaga dengan kapal besinya. 1 tahun kemudian, pada tahun 1582, Oda Nobutada, anak tertua Nobunaga, berhasil menaklukkan provinsi Shinano dan Suruga. Dilanjut dengan pembunuhan Takeda Katsuyori yang menghancurkan klan Takeda dan menandakan bahwa hampir seluruh front timur berhasil dikuasai. Di tahun yang sama, Kambe Nobutaka, anaknya Nobunaga, memimpin pasukan ke Shikoku untuk memburu Chosokabe Motochika. Di tahun yang sama pula, Nobunaga mengirim 3 jenderalnya untuk menguasai seluruh front timur, karena ternyata setelah runtuhnya klan Takeda, wilayahnya menjadi hadiah besar yang diperebutkan oleh banyak daimyo. Dan yang paling cepat bergerak ternyata bukan klan Oda, tapi klan Hojo. Masih pada tahun yang sama, saat Nobunaga menerima kunjungan Ieyasu di Kastil Ajuchi, tiba-tiba ada seorang bawahan Hideyoshi yang meminta bantuan dikarenakan pasukan Hideyoshi yang kalah jumlah dari klan Mori. Lalu Nobunaga menyuruh Akechi Mitsuhide untuk membantu Hideyoshi menaklukkan klan Mori dengan membawa sekitar 13.000 pasukan. Sementara dirinya akan ke Kyoto untuk menyiapkan lebih banyak pasukan untuk menyerang klan Mori. Dia lalu singgah sebentar di Kastil Honnoji untuk beristirahat. Namun yang tak ia duga,
Ternyata pasukan yang dibawa Akechi Mitsuhide untuk menaklukkan klan Mori malah dipakai untuk menaklukkan Nobunaga. Jadi ketika Akechi sudah sampai di sungai Katsura, Akechi Mitsuhide bilang bahwa musuh ada di Kyoto dan berbalik ke Kyoto. Walaupun sepertinya ini hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan, karena Mitsuhide tidak mungkin memberitahu para pasukan Nobunaga untuk melawan Nobunaga. Tapi intinya, dengan 13.000 pasukan tersebut, Akechi Mitsuhide mulai mengepung kastil Honnoji. Nobunaga yang mendengar keributan di luar awalnya mengira ada keributan kecil. Namun setelah mendengar suara tembakan, barulah Nobunaga menyadari bahwa ini pemberontakan. Nobunaga bertanya kepada anak angkatnya, Ranmaru Mori, "Sialan, rencana siapa ini?" Ranmaru Mori menjawab, "Kurasa Akechi Mitsuhide." Nobunaga pun tak bertanya balik dan hanya berkata, "Ya sudah, tidak perlu membahas hal yang tak perlu. Ayo selesaikan ini." Nobunaga pun melawan dengan sekuat tenaga. Dia menembakkan busur hingga tali busur tersebut putus. Lalu dilanjutkan dengan bertarung dengan tombaknya. Sayangnya Nobunaga terkena tombak musuh hingga tak bisa bertarung. Dengan napas tersenggal-senggal dan luka yang teramat parah, Nobunaga akhirnya memilih melakukan seppuku di istana tersebut. Wah, di sini sayang banget sih, karena seluruh perjuangan dan kerja keras Nobunaga seperti lenyap dalam semalam. Wow, sayang banget ya. Padahal Nobunaga tuh udah menguasai setengah dari wilayah Jepang. Jenderal-jenderal hebat yang berpotensi menjadi saingannya juga udah pada meninggal. Dan Nobunaga kayak tinggal nunggu penyatuan aja bro. Tapi ya gitulah zaman Sengoku, zaman ketika kemarin musuh sekarang teman dan kemarin teman sekarang musuh. Juga era dimana lengah sedikit bisa sangat berbahaya.